calon guru penggerak Angkatan 1 dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan melakukan coaching pada murid saya yang bermasalah pada saat kehadiran pembelajaran, dan malahan siswa ini merupakan siswa yang dianggap pintar dan berprestasi di kelasnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, ayo nak duduk, silakan. Dari tadi loh saya tunggu. Saya kira kamu tidak datang. Maaf, Bu, saya terlambat. Oh iya, tidak apa-apa nak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Lama loh saya tidak lihat Rizky, makanya ibu panggil ke sini. Terima Bu. Iya. Sekarang kamu ngomong deh sama ibu. Selama pandemi ini kamu kok jarang mengikuti pelajaran? Tidak biasanya loh kamu seperti itu. Yang saya kenal Rizky itu orangnya pintar, rajin, suka belajar dan ramah sama teman-temannya. Tapi kenapa saat ini saya tidak pernah melihat kamu mengikuti pelajaran? Kenapa Rizky? Rizky, coba lihat ibu. Sekarang kamu jujur deh sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya terima kasih, Bu. Sama saya di sini, saya jadi merasa ada yang perhatian dan begitu sama saya, Bu. Memang benar, Bu. Selama pandemi, keluarga kami punya masalah. Oh, kamu punya masalah. Untuk itu, ibu manggil kamu ke sini untuk berdiskusi tentang masalah yang kamu hadapi. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita lanjut, ibu ingin tanya sama kamu, apa yang ingin kamu capai dalam diskusi kita pada hari ini? Maksudnya, Bu? Maksud ibu itu hasil apa yang akan kamu capai nanti setelah kita diskusi? Tentunya, Bu, setelah diskusi saya mau mendapat solusi dari permasalahan saya. Apalagi tugas saya sudah menumpuk, Bu. Iya, betul itu. Nah, selain itu, apa ya kira-kira yang kamu ingin dapatkan lagi? Begini, Bu, setelahnya saya tidak tahu, Bu, apa yang saya harus dilakukan, Bu. Saya dilema, Bu. Hah? Dilema? Kamu sedang mau dinikahkan ya? Tidak, Bu, belum. Ibu cuma bercanda. Kalau begitu, coba jelaskan bagaimana kondisimu sekarang. Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu bilang kamu dilema? Begini, Bu, selama belajar daring saya memang jarang ikut dan mengumpulkan tugas, bukan hanya di mata pelajaran Ibu, tapi semua mata pelajaran begitu, Bu. Saya juga tidak mau, Bu, hal tersebut terjadi, tapi keadaan yang tidak memungkinkan, Bu. Keadaan yang bagaimana maksudmu, Resti? Ya, Bu, selama pandemi keluarga kami kena musibah. Musibah? Musibah apa itu? Kok saya tidak pernah dengar? Semenjak pandemi, usaha orang tua saya tidak selancar dulu, Bu. Ayah saya sakit kena stroke. Pekerjaan ayah, ibu saya yang mengerjakan. Jadi ayah dan adik saya yang jaga, Bu. Semua pekerjaan rumah saya semua yang kerjakan. Kamu urus mereka sendiri, ayah dan adikmu? Iya, Bu. Sebenarnya saya punya nenek di rumah yang kebetulan tinggal serumah sama kami. Tapi dia juga sudah tua, Bu. Jadi pekerjaan rumah tetap saya yang kerjakan, Bu. Ibu terus prihatin ya nak. Semoga keluargamu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Bu. Nah, sekarang kamu sudah menceritakan tentang keadaan keluarga kamu. Sekarang ibu mau tanyakan soal pembelajaran daring. Tapi yang pertama ibu mau tanyakan, kamu ini kan punya handphone kan? Ya, Bu, punya. Terus kuotanya bagaimana? Ada, Bu, dari Kemendikbud. Oke, kamu punya handphone, punya kuota. Terus apa masalahnya? Kenapa kamu tidak pernah ikut pembelajaran daring?
Itu tadi Bu, karena masalah yang ada di rumah membuat saya banyak pekerjaan sehingga waktu untuk belajar susah Bu. Apa yang membuatmu susah membagi waktu? Nah, dari apa yang kamu ceritakan, kalau boleh ibu simpulkan, masalah yang ada di rumahmu, bagaimana kamu susah membagi waktu dan mengurus rumah dan membagi waktu untuk belajar, itulah masalah kamu sehingga kamu tidak ikut pembelajaran daring. Betul begitu? Ya Bu, seperti itu masalah yang saya hadapi. Tapi kamu masih ingin sekolah kan? Ya masih Bu, saya juga sudah rindu ke sekolah. Nah, karena kamu masih ingin sekolah, kamu harus tetap ikut kegiatan belajar daring. Ya Bu. Oke, kalau begitu, apa kira-kira yang akan kamu lakukan dalam beberapa hari ke depan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi? Kamu kan ingin sekolah, jadi kamu harus mengatasi semua ini. Saya tidak tahu Bu, apa yang harus saya lakukan. Coba deh, kamu pikir dulu. Kira-kira apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa Bu, kira-kira yang sebaiknya saya lakukan? Atau begini deh, apa yang terlintas dalam pikiranmu sekarang ini untuk mengatasi masalahmu itu? Mulai dari kerjaan di rumahmu, tugas-tugasmu yang sudah menumpuk, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Itu Bu, saya masih ingin sekolah sehingga saya mau menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal, kemudian aktif kembali mengikuti pembelajaran daring. Oke, kamu kan ingin kembali belajar aktif, tapi sebelumnya kamu harus selesaikan tugasmu, ya kan? Ya Bu, tapi saya juga mau pekerjaan di rumah selesai. Oke, jadi apa yang akan kamu lakukan agar dapat mengejar materi yang sudah tertinggal dan dengan tugas-tugas yang pastinya sangat banyak? Saya berpikir Bu untuk menemui semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya dan menceritakan permasalahan yang saya hadapi dan meminta bimbingan khusus kepada mereka. Apalagi saya sudah tertinggal jauh Bu, mungkin butuh tenaga dan waktu yang lebih, tapi saya juga tidak mau Bu itu sekolah hanya karena tidak mengikuti pembelajaran daring selama ini. Ya, bagus sekali. Keputusan kamu sangat tepat untuk masalahmu di sekolah. Terus bagaimana dengan masalahmu di rumah? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau pekerjaan di rumah, saya akan berusaha menyelesaikannya Bu sebelum pelajaran dimulai. Saya juga akan berbicara sama ayah dan nenek saya kalau setiap pagi itu saya belajar daring. Jadi mereka bisa memberi saya waktu untuk belajar. Tapi meskipun nantinya saya tidak tepat waktu mengikuti pembelajaran, saya akan izin ke guru mata pelajaran pada hari ini Bu, dan akan menyelesaikan tugas setelah pekerjaan di rumah saya selesai. Oke, sangat menarik sekali. Saya menggarisbawahi waktu kamu bilang saya akan berusaha aktif di grup dan menyelesaikan tugas saat waktu lowong. Aktif seperti apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya lihat itu tiap mata pelajaran ada grup WhatsApp itu nantinya saat pembelajaran matematika misalnya, tapi saya tidak sempat mengikuti pembelajaran tepat waktu, saya akan menyampaikan izin ke guru lewat buku untuk mengikuti pembelajaran daring saat pekerjaan saya sudah selesai. Bagus sekali nak. Apa yang kamu sampaikan dan solusi yang akan kamu lakukan sangat baik. Kalau begitu, dari diskusi kita hari ini, apa kamu dapat menceritakan kembali apa-apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, pertama saya akan menemui semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya dan meminta bimbingan khusus kepada mereka. Kemudian agar pekerjaan di rumah dan waktu belajar tidak saling mengganggu, saya akan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Dan jika suatu saat saya tidak sempat tepat waktu mengikuti pembelajaran, saya akan minta izin kepada guru yang mengajar pada hari itu Bu.
dan akan kembali mengerjakan tugas-tugas setelah pekerjaan saya selesai. Kamu memang anak yang cerdas. Saya sangat senang sekali apa yang dicapai dari hasil diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Besok saya akan ke sekolah, Bu, untuk menemui guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya dan menjadwalkan agar saya bisa di materi yang sudah tertinggal. Oh iya, bimbingan khusus ya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmenmu itu? Saya akan meminta tolong kepada teman saya, Bu, untuk selalu mengingatkan saya akan tugas-tugas yang akan dikumpul dan juga membantu saya belajar materi-materi yang tertinggal. Tepat sekali, ide kamu itu sangat bagus. Semoga apa yang kamu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Saya sangat yakin kamu pasti bisa melakukan semua ini. Ya, Bu, kasih. Gimana, masih ada hal-hal tidak yang masih mengganjal dalam pikiran kamu yang mengganjal sehingga kamu itu masih terhalang untuk mengikuti pembelajaran dari? Sudah tidak ada, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu, saya senang bisa bercerita dengan Ibu. Sama-sama, Nak. Jika kamu ada masalah, kamu tidak usah sungkan-sungkan atau takut menyampaikan ke ibu tentang masalahmu. Ya udah, karena pembicaraan kita sudah selesai, kamu juga sudah menemukan solusi dari masalahmu. Sekarang saatnya kamu laksanakan apa yang kamu rencanakan tadi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan sering menemui guru pelajaran. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.